urin tinggi. Nah, belum lagi punya resiko, kita sudah punya riwayat penyakit macam-macam. Anak makan, istri makan atau suami makan karena punya resiko nggak jadi makan kita. Mikir wah kan nggak ini. Nah, itu kan artinya untuk masalah colon cleansing kita yang kita antisipasi dengan produk herbal. Orang lupa apa yang kita masukkan ke tubuh kita tuh sampah semua. Maka saya kemarin belajar itu dipaksa kita ini. Ya alhamdulillah sekarang saya nggak terlalu ini, walaupun kadang-kadang lagi capek-capek juga pengen juga beli jajanan yang rasa dulu pengen gitu kan. Padahal kalau saya beli kopi table 1 gelas pagi ada kadang ada 5 sampai 6 jenis herbal saya konsumsi masing-masing sampai ada 15 kapsul. Dan anak saya kalau itu apa nih kenyang tuh makan herbal. Ya saya ketika melakukan ini makan itu siang itu nyaman dan itu beresiko saya nurunin berat badan dapat walaupun nggak habis gitu. Nah tapi hari ini Bapak Ibu perhatikan, yakinkah atau amankah produk makanan kita setiap hari? Belum tentu. Belum tentu atau sudah pasti nggak aman? Sudah pasti. Kenapa? Sudah pasti ada kandungan residu kimia dari penggunaan pupuk kimia, pestisida kimia dalam proses bercocok tanam oleh para petani. Kedua, saya konsumsi daging ikan telur segala macam, aman nggak dari residu tersebut? Enggak. Juga. Ikan, air tawar, pakannya pakai obat-obatan kimia juga. Pakai juga kandung kimia. Ayam, kalau biasa lihat, ayam itu kalau kita tendir kan, warna merahnya di mana gitu kan. Belum lagi emang akhirnya itu ayam juga disuntik lagi oleh bukan pak budidayanya, pedagang itu sendiri disuntik lagi, dan kita nggak tahu. Nah, jadi kalau kita buat air promo di rumah, yang sudah pakai promo ini ada di rumah setiap hari rutin. Belum, tapi kebutuhan Baru tertentu. buat ayam. Makan ayam. Oh minum Minum ayam. Minum ayam. Minum itu enggak? Enggak, Pak. Karena kita nggak tahu Pak. Masih sugestinya tuh masih gimana gitu. Iya Kan Pak. buat tanaman gitu. Karena ini Buat peternakan. produk ini diproduksi memang dari mikroba yang berasal dari jenis tanaman. Ada mikroba yang dari hewan dikembangbiakannya, dan ada dari tanaman. Ini kita kalau dari hewan resikonya entah hewan apa, resiko hewan yang diharamkan. Kalau tanaman kan tanaman apa? Ada nggak tanaman yang diharamkan? Nggak ada. Yang racun. Itu doang. Itu doang yang bokul itu doang yang itu. Kita juga nggak tahu pohon yang mana. Kita kan. Nah, Jengkol nggak ya Pak? dan itu sebenarnya pohon di surga, berarti kita harus dapat di surga, ya kan? Nah, kemudian kalau dari tanaman berarti peluang kita sudah lebih aman. Nah, mikroba probiotik, ya probiotik adalah mikroba yang hidupnya memberikan manfaat untuk lingkungannya. Ya, pernah minum probiotik? Apa ya? Yakult ya? Yakult. Ya Yakult. suka tuh. Kalau ibu ini kadang-kadang kalau ibu bapak kalau kita ketemu orang, komposisinya apa sih? Iya. Padahal udah megang ini gitu. Iya. Ada di sini. Baca Bu ya, di sini ada tulisannya. Komposisinya azotobakus paspalis. Nah itu Pak, nggak paham itu bahasa. Nggak usah dijelasin. Ibu juga mau jelasin ini orang juga nggak paham. Ini komposisinya ada di sini. Gitu. Udah. Kalau ibu minum Yakult, komposisinya apa? Kata iya. Kata bakul. Bakteri positif katanya begitulah Bakteri yang positif. gampang ya. Udah, ini bakteri lebih positif. Dia bakteri itu cuma satu di Yakult itu, yaitu lactobacillus. Dan dia hanya masalah pencernaan. Walaupun semuanya bakteri itu semua urusan manfaatnya yang berkaitan dengan sistem pencernaan. Karena
Karena apa? Makanan kita ini yang kita konsumsi maksudnya adalah pencernaan semua. Ketika urusan pencernaan kita beres dan oke hasilnya, maka kita sudah meminimalisir risiko, sudah mengantisipasi daripada mengobati. Makanya ada orang itu dia lebih baik mencegah daripada Mengobati. Tapi jangan sampai orang yang sakit dicegah. Jadi dicegah mau diobati. Maksudnya kalau sebelum sakit dicegah, jangan udah sakit baru dicegah. Salah. Nah, jadi kalau Bapak Ibu mengkonsumsi apapun yang ada di rumah, itu sudah pasti ada risiko kandungan residu kimia ya. Ataupun kita nggak tahu jenis 5P apa saja yang ada di bahan makanan kita, yang itu nggak sehat dan itu berpotensi menjadi racun dalam tubuh kita, dan kita tampung di perut lambung kita. Sejak kapan kita nambungnya? Sejak dalam kandungan. Oh iya, benar. Iya. Maknya Maknya makan. Maknya makan juga nggak sehat. Artinya, sejak dalam kandungan kita sudah mengkonsumsi makanan yang tidak sehat, mineralnya yang minimalis, bahkan bisa jadi nggak ada, cuman residu kimia yang tinggi. Makanya yang kita punya tabungan adalah tabungan berupa penyakit. Coba kalau deposito di bank. Hari ini banyak orang-orang usia kayak saya dia punya tambang batu ginjal. Bukan batu bara ya. Atau bedu. Nah, enak semua ini. Nah, jadi kalau kita bagaimana cara mengantisipasi makanan kita sehat, rendam semua bahan makanan sebelum dimasak dengan air lomot, atau buah-buahan yang kita beli yang langsung kita makan karena dia sudah matang, bukan nggak perlu masak lagi, rendam dulu semuanya. Boleh Ibu bandingkan, kalau Ibu beli nanas bagaimana biasanya konsumsinya? Asam. Apa gimana? Terus Manis. dikupas, kemudian Gatel, getah. biasanya direndam pakai air. Garam. Bandingkan Ibu rendam dengan pakai air promo. Lebih gempur. Rendam udah dikupas, potong-potong. Saya juga nggak ngeh dulu. Saya pikirnya awalnya karena masalah residu saja. Ketika saya kupas, rasanya manis. Kita penasaran nih kok manis ya? Iya, ada bungkus. Saya hanya berpikirannya masalah faktor residu kimia. Saya rendam, terus rendam pakai air garam. Kalau air garam itu kan rasanya jadi gurih kena itu ya. Nah, dengan air promo, oh beda ya gitu ya. Dan bedakan yang tidak rendam, yang asam. Saya beli dari potongan yang sama, yang satu serendam satu enggak, air promo, bandingkan. Yang nggak direndam pakai promo, asam. Yang direndam pakai air promo, manis rasanya. Nah, bisa berubah rasa juga ya, langsung makanya buah-buahan yang diproses budidaya tanamannya pakai promol, pakai ada cerita almarhumah Ibu Haja Oneng, dia tanam strawberry itu di rooftopnya dia, strawberry manis. Oh, nggak asem gitu ya? Kan selama ini kan Ibu Strawberry asem. manisnya di mana adanya? Ketika di jus. Meski tambahan gitu ya? Dan menariknya lagi, ternyata orang sakit gula bisa diobati dengan air gula. Orang sakit gula? Diobati dengan air gula. Gula pasir. Serius? Air dicampur pakai air aluminium. Nah, saya juga nggak habis pikir nih. Ini ceritaan, ini testimoni dari orang-orang yang sudah pakai promol. Saya kan promol ini masuk HNI 2017 awal Januari. Kemudian beberapa bulan berikutnya saya keliling ke beberapa wilayah Indonesia untuk sosialisasi dan membentuk grup-grup promol. Dan member HNI ini unik-unik sih. Apa ayo coba. Wah, ketika saya awalnya sih bikin demonya, aman nggak ini kalau kamu minum atau kemakan katanya. Karena kita waktu kan bicara kita rendam demonya. Sayuran buah-buahan pakai air promol. Sayuran yang layu kita rendam. Iya, jadi seger.
segar hasilnya gitu. Heeh. Padahal kita masih belum selesai acara itu kan. Nah, terus Tempe, eh, tempe gosok. aman nggak kalau keminum? Udah satu botol itu saya isi ini, saya demoin. Ini kira-kira saya sudah sering nih setiap ini kira-kira kalau sampai saya bilang tolong siapkan mobil ambulan. Siapa tahu saya habis minum Kenapa-napa? Tempa, gitu kan. Alhamdulillah tidak ada masalah gitu. Nah nggak tahunya ya itulah ada yang bikin air tromolnya pokoknya bikin kopi sampel diaduk-aduk air panas kemudian tambahin 2 sendok air tromol. Tapi itu promolnya udah dilarutkan apa nggak apa-apa Pak? Kalau serbuknya ikut, Sudah sebaiknya dilarutkan. larutkan dulu kan ya. Nah, karena serbuknya ini ketika nyangkut di leher dia nempel karena lendir di leher kita ini dia jadi berfungsi sebagai penyaring. Jadi kan apa namanya jadi penyaring apa namanya produk makanan yang akan masuk ke mulut ke tubuh kita ini kan awalnya Tenggorokan. di tenggorokan. Nah tenggorokan kita bukan sekedar dia ini juga menyaring unsur-unsur yang beresiko termasuk tadi debu halus itu emang nempel debu halus. Nah makanya kalau ibu minum katanya belum dilapkan itu resiko nempel. Nah, resiko budaya ini kan namanya dia lembut halus karena ada kasar jadi resiko iritasi di tenggorokan. Walaupun nanti akan lepas ketika ibu dengar ini batu-batu itu keluar tuh nempel lendir yang tadi itu kumpulan debu halus tadi. Nah itu kalau diminum ya. Nah fungsi ketika diminum juga langsung itu cara aktif melakukan proses colon cleansing. Apa yang ada di dalam tubuh kita ini yang apa namanya yang bakterinya yang patogen ataupun parasit di dalam tubuh kita ini kan pernah nonton video ini enggak tentang kondisi dalam usus kita? Ada, iya. Orang yang biasa makan konsumsi produk-produk yang beresiko hasilnya ulat belatung pun tumbuh di dalam tubuh di dalam usus dia itu. Nah itu makanan-makanan kita yang kondisinya faktor pH-nya rendah, kemudian faktor residu kimianya tinggi, makanan yang nggak sehat, yang ada pengawet segala macam, itu parasit belatung itu semua itu dapat makanan dari kondisi makanan yang nggak sehat itu. Nah, ambil contoh, lalat. Tempat yang bersih ada nggak? Nggak ada. Karena emang hidup dia tempat yang kotor. Ketika kita siram bersihkan dengan air tromol di tempat sampah ini buktikan langsung tempat ini yang tadi bau siram pakai air tromol. Coba tunggu berapa saat. Atau depan rumah ibu misalnya mungkin pas lagi banyak lalat nih. Semprotin apa di Semprot siram mau bagaimana suka-suka ibu lah pokoknya. Yang penting ada tromolnya. Jangan nggak ada tromol baru diharapkan itu hilang. Pakai air tromol, taburkan entah atau semprot atau dipel segala. Buktikan saja. Berarti untuk warung Padang yang suka banyak lalat pakai itu bisa ya semprot gitu ya. Kandang ayam Nah. yang bau banyak lalatnya, kandang ayam. Sekarang yang budidaya Bisa ya, ayam petelur gitu atau ayam potong itu kan lalat Banyak, aman iya. gitu ya. Itu pun bersih. Ada yang cerita bilang yang punya kambing, pelihara kambing. Baunya biasanya gimana? Ekstrim. Tajam gitu ya. Orangnya pun sampai bawa kambing gitu. Bukan kambingnya bawa orang. Ya kan? Nah, itu ketika pakannya dikasih air tromol, air minumnya dikasih air tromol, itu kandangnya nggak bau. Orangnya doang yang bau ya Pak. Kagak. Orangnya mandiin pakai air tromol. Mandi ibu bau ketek, bau keringat, semprot pakai air tromol. Oh gitu. Oh gitu Pak, buat deodoran. Masya Allah. Terus Pak, kalau direndam untuk endapannya supaya benar-benar nih clear nih minuman bisa diminum airnya. Berapa lama Pak diendap itu? Gini aja. Ibu setiap hari rutin sediakan 1 porsi galon. Oh iya. Ambil 1 teko, tuang 1 teko dari galon yang masih utuh. Nanti masukin 1 sendok di teko itu. Aduk malam, besok pagi udah ngendap dia baru tuang ke galon.
Nah, kalau bisa ada pakai pompa, ini tuh pompa tekan ataupun yang elektriknya, tapi selangnya jangan sampai bawah. Nah, ada kasih jarak supaya serbuknya nggak ikut sedot. Iya. Nah, saya pakai sistem begitu, alhamdulillah istilahnya ini lagi masalah nih ketika keluar. Kadang anak saya itu beli makanan kayaknya enak cemilan gitu ya. Tapi masalah di perut saya. Minum air promol. Jadi diare juga bagus ya Pak? Sangat cepat memberikan efek penyembuhan ketika diare. Saya cukup sehari saja. Jadi saya waktu kelihatan ada aktivitas sudah hampir seminggu saya aktivitas di luar itu makan saya kan resikonya nggak nentu. Kadang di restoran A, kadang di restoran B, bukan nggak makan, tapi makannya macam-macam, apa aja masuk gitu kan. Nah cuman resikonya ini kalau udah begitu kan, emang karena jarak makannya entar makan, tapi jarak nggak makan jauh lagi gitu kan. Jadi nggak stabil asupan di dalam masuk lambung ini. Artinya apa? Ketika pas makan lagi minumnya kopi yang tajam lah, coklatnya juga, ini kan resikonya merusak. Malam sampai di rumah habis mandi dari habis sisa itu jam 9 mulai berasa perut saya. Ini udah beda sih, udah mulai kembung, mulai perih dan makan agak rasa mual juga. Saya minum air plong. Seharian malam itu akhirnya sampai buang-buang air sampai jelang subuh ada sekitar berapa kali saya buang-buang air. Minum air plong 3 kali saya minum. Malam cuman saya naikkan dosisnya. Jadi saya minum kayak 1 botol ini saya masukin seujung sendok teh. Saya coba diminum agak nendap sambil minum atasnya. Nah, udah enak kan. Dan trik kembung itu langsung cepet, nggak nunggu 15 menit. Kayak apa namanya, kayak apa gas kita ini keluar itu nggak lewat, nggak sendawa. Ya diserap. Nah, itu kemudian jam 9, jam 1 mulai lagi, timbul lagi. Saya minum lagi tapi dosis promol saya tambahkan. Sampai nggak tahu menjelang subuh proses lagi, saya tambahkan lagi dosisnya, minum lagi. Alhamdulillah pagi tidur jam 11 bangun udah normal lagi. Biasanya kalau kayak begitu saya resiko ya sebelum ada promol itu resikonya saya udah seminggu bisa jadi gitu. Nah gitu ya. Nah jadi manfaat dari ketika kita rendam semua bahan makanan kita dengan air promol, 1 mengurai resiko kimia yang ada di bahan makanan kita, baik yang tadi borak, formalin atau penggunaan pupuk dan pestisidanya, baik dalam vitamin yang kandung kimianya, baik hewani ataupun nabatinya, itu akan dikurangi. Kedua, melepaskan ikatan. Jadi kalau ikatan di makanan itu yang membuat ikatan peptidanya itu sulit dalam sistem pencernaan kita untuk diurai. Makanya nanti ketika masuk dalam sistem pencernaan kita, itu makanan kita lebih mudah dicerna, lebih mudah diserap, sehingga dalam proses pembuangannya lebih lancar. Ketiga, dia juga mampu meningkatkan kandungan dari zat bahan makanan kita, sehingga dia punya manfaat efek terapi penyembuhan bagi penyakit-penyakit apapun di tubuh kita. Meningkatkan kandungan zat dan memberikan efek terapi dalam proses penyembuhan berbagai macam penyakit yang kita derita. Makanya dalam proses pengobatan kita meresepkan makanan, meresepkan herbal untuk orang yang ini, pastikan dia rendam bahan makanan dia pakai air promol. Karena apa? Makanan itu sebenarnya juga beresiko memberatkan kerja herbal kita. Karena herbal ini kan sebenarnya nutrisi. Nah, nutrisi ini kandungannya tinggi, tapi ketika dihajar lagi dengan sampah dari makanan yang kita makan. Nah, berarti kan akhirnya impas hitung-hitungannya. Bagaimana dia kerja herbal kita untuk ini yang sakit yang sudah kita derita. Apalagi sakitnya itu kan nyimpennya sejak dalam kandungan. Umur sekarang sudah 55 tahun. Berharap sekali minum herbal 2 kali seminggu herbalnya berharap seminggu.
Padahal dia bikin penyakitnya udah habis puluhan juta. Ya kan? Bikin dia penyakit aja puluhan juta. Selama dia hidup, coba ibu bayangkan dari sejak lahir biaya hidup kita ini berapa? Enggak tahu. Atau kira-kira sekali makan ibu berapa? Sehari berapa? 100.000. Nah, 100.000 sehari. Terus umur ibu berapa sekarang? 50. 50 tahun. 50 tahun kali 365 hari kali 100.000 itu. Nah, tuh. Nah, Berapa juta? Dan itu kita hanya menumpuk penyakit dengan biaya tersebut. Terus beli herbalnya baru 500.000 berharap sembuh. Ngabisin yang puluhan juta tadi. iya, betul. Logikanya itu begitu kita coba. Iya. Nah, wah, kalau dokter obat gini, ya, betul. Dokter itu hanya mengingatkan sesaat, tapi Iya. mempersiapkan penyakit Lainnya. lain. Nah, jadi kalau kita konsumsi cara tadi, ini testimoni juga banyak. Ada seorang anak usia SMP di Aceh, ibunya cerita anaknya ini tahun 2017 sekitar sebelum akhir gitu ya. Dia ketemunya 2017 bulan Desember, ketemu produk HNI. Jadi 3 bulan sebelumnya anaknya ini operasi usus buntu, tapi telat penanganannya. Ketika dioperasi, kondisinya racun sudah menyebar ke organ tubuhnya. 3 bulan ditangani oleh dokter angkat tangan. Ikhtiar ibunya mencari pengobatan alternatif. Coba ketemu produk HNI. Alhamdulillah ada anak hanya mampu bertahan. Artinya tidak berkurang kondisi ininya, tidak drop lagi. Bulan Februari saya kebetulan diundang ke Aceh untuk presentasi. Saya cerita ada seorang ibu, suami istri punya masalah dan punya anak balita juga punya masalah dalam hal kesehatan. Anaknya balita punya masalah dari sisi pencerahannya. Anaknya nggak nafsu makan, gampang muntah kalau makan, dan anak itu kondisinya yang paling dulu juga rewel, susah. Pokoknya mungkin misalnya tantrum atau segala macam gitu ya. Nah, sedangkan si bapaknya umur sekitar 30-an, sudah rumah tangga muda, punya kanker tulang. Ketika SMP pernah dioperasi kakinya dan operasi itu meninggalkan bekas luka itu karena nanti bau. Biasanya orang punya penyakit kanker bau keringatnya gimana? Lebih bau dari orang sehat, orang normal. Ibu sebanyak-banyak kalau ibu sehat, terus makanan juga terjaga, bau keringat pun nggak tajam. Tapi kalau orang yang makanannya nggak sehat, ya, kita bisa lihat orang yang postur tubuhnya lebih berbobot, berisi, dengan orang yang lebih ramping, terus sama-sama berkeringat banjir, mana yang lebih bau? Biasa. Kenapa? Sampahnya banyak. Sampahnya banyak. Karena masuk semua di sana gitu kan. Jadi kalau yang punya postur, wow, untung gemuk lagi. Saya dulu ketika muda, ketika udah berkeluarga gitu ya, wah, bobot udah nambah nih. Ya alhamdulillah saya nggak nambah bobotnya sekian tahun. 8 tahun saya berumah tangga, dari ya kurang lebih mulailah ini makin berbobot, orang menganggap makin makmur. Padahal bahagia boleh lah, karena kan pasangannya bisa memberikan layanan yang bisa nambah bobot gitu kan. Tapi rupanya persepsi itu salah gitu kan. Sampai saya ketemu teman, ini mau dikecilin nggak nih badannya gitu kan. Enak aja gua susah-susah gemukin, gua mau kecilin lagi baru bisa nikmati penampilan gitu kan. Nah, ternyata hari ini penyakit semua. Setelah saya paham bahwa kita mengkonsumsi, makanya lihat ada orang jalan sembarangan, dia nggak ada sakitnya. Jangan salah bahwa saya perhatikan, orang tua saya ditinggal kerja di pasar induk, saya pernah tinggal di pasar induk Kramat Jati, bahkan saya kurang lebih ada 2 tahun itu saya tidur di kios pasar induk. Ya namanya anak-anak hidupnya di emperan, tapi postur badan gemuk berisi. Emang tidurnya di emperan satu keluarga,
Nyamuk pun nempel nggak berasa. Coba ibu kalau tidur nyamuk gigit aja kan lepak-lepok, nggak nyamuk, dia mah pules bu. Bayi juga dia pules. Nah, kira-kira sehat nggak yang begini? Nggak. Karena udah nggak dirasa sakit itu, karena udah penyakit itu sudah bagian dari tubuhnya gitu. Nah, Bukan berarti kebal gitu. bukan kebal, itu tubuhnya penyakit semua sudah gitu. Dan itu saya baru paham, pantes ya. Mereka bukannya sehat, bukan kebal, emang udah bagian penyakit tubuh hidupnya semuanya gitu. Antara orang yang hidup di aktif ibadah, menjaga kebaikan, menjaga kebenaran, dibandingkan orang yang hidup dengan kemaksiatan, sama-sama penuh kenyamanan kan? Yang hidup maksiat nyaman nggak dia? Nyaman. Nyaman emang hidup dia di situ. Iya. Tapi kita melihat sebaliknya, yang orang biasa mabuk segala macam gitu kan, kita datang, wah, lama ini kita nih, kan gitu kan? Begitu juga orang yang ya dikit-dikit HMI, Iya, segala macam. betul. Karena mindset kita isi sudah dengan produk kesehatan, gitu kan? Nah, ketika kita rendam semua bahan makanan kita tadi, itu efeknya meningkatkan. Nah, buktinya tadi saya ceritakan seorang ibu yang di Jawa, di Jawa Timur kalau nggak salah, kejadiannya adalah dia sudah konsumsi herbal HMI dan promol baru masuk begitu. Jadi kemasan masih kemasan 1 kilo yang ada, belum ada kemasan yang begini. Ini di bulan Agustus baru keluar. Nah, jadi ibu ini ketika ikut grup ada testimoni yang ibu-ibu rendam sayuran, rendam ini ya iseng tadinya gitu ya, rendam pakai air promol, Segar. sampai sore ini sayuran tetap fresh segar gitu, padahal nggak dalam kulkas. Diposting lah di grup. Nah, ibu yang tadi ini pernah iseng dia, yang ada tinggal promo lah ya, pesan masih datang, tinggal namanya promo 1 kilo kan banyak nanya kan, ini aja ibu pasti yakin kalau belum tahu ini Iya, bisa 2 tahun awet. belum habis Betul. Iya, benar. karena pakainya Idul Kurban 1 sendok, tiap ketemu Idul sendok ini 6 sendok 6 tahun bisa baru habis kan. Nah, kemudian dia cerita bahwa isenglah semua bahan makan rendam, berasnya, sayurnya, buah, tahu, tempe, telur rendam. Anaknya yang biasanya makannya susah, kemudian gampang, itu makannya lahap, nambah 4 hari dengan rutin, wah senang dia kan, rutin udah pokoknya semua rendam. Cerita berikutnya 4 hari berikutnya anaknya yang masalahnya itu cacing keluar. Masya Allah. Artinya kualitas makanan jadi meningkat. Jadi apapun di dalam tubuh kita ini, ketika kita masukkan bahan-bahan makanan yang sehat, itu penyakit yang gangguan-gangguan atau sifat parasit ataupun patogen di dalam tubuh kita akan keluar. Karena dia nggak dapat makanan, nggak nyaman kondisinya. Nah, makanya hari ini orang ditawarkan produk-produk yang bisa menyamankan itu untuk masuk langsung apa? Misalnya pernah beli air minum pH 8, air alkali. Kenapa? Itu ditawarkan. pH di tubuh kita rendah. pH yang rendah itu menjadi sarang atau tempat hidupnya berkembang dan mudah berkembang biaknya jadi patogen ataupun parasit. Gimana tubuh kita yang berpotensi tumbuh kondisi tubuh? Di kepala kita jika pH-nya rendah, yang tumbuh apa? Ketombe. Kenapa bisa ketombean? Sebenarnya asupan makanan kita juga sehat. Ibu-ibu yang keputihan apa? pH-nya rendah. Makanya itu jamur berkembang biak di situ. Ibu cuci aja, jangan pakai air promol. Nah, yang tadi juga kondisi tubuh kita pH-nya rendah. Yang kita bisa dapatkan untuk yang pH-nya yang bertambah pakai apa? Yang sederhana, minum air hangat. Air hangat itu naik. Ya. Makanya kalau air pH-nya plus pH alkali
nyuci penggorengan yang berminyak itu gampang. Buktinya cuci siram pakai air panas gampang. pH-nya itu bukan karena panasnya, tapi pH-nya. Makanya ibu beli air akal itu siram pakai ini, itu udah. Nah kemudian pH yang plus ini itu menggelontorkan lemak-lemak dalam tubuh kita. Makanya minyak itu kan gampang dilepasin. Gitu. Makanya kalau ibu minum air tromol, dia punya kandungan pH-nya alkali. Sehingga baik ketika air tromol ini kita siramkan ke tubuh kita yang pH-nya rendah, ketek, bau, bakteri berkembang biak di situ. Ketombenya banyak, siram pakai air tromol. Itu semprot bu. Semprot. Bau WC aja hilang kok pakai air tromol. Bauan mana WC dengan mulut kita? Ya kan? Iya. Itu tadi kan Bapak bilang 1 sendok makan ya. Iya. Masukin ke teko, ya aduk. Nah. Aduk itu ada butuh ketentuan durasinya nggak Pak? Sekedar ini aja, sekedar ini kan seperti ini. Ketika tromol ini kan serbuk ini hanya tempat tinggalnya tromol probiotik kita. Yang kita lihat di sini ini bukan probiotik bu. Probiotik itu nggak kelihatan. Jadi ini kita jual makhluk halus. Bagaimana cara mengaktifkan dia? Dia dalam kondisi dorman, pingsan di dalam serbuk ini tempat tinggalnya. Kena air, udah. Jadi ibu nggak aduk juga, udah ini. Sekali pakai ya Pak ya? Sekali pakai. Oh, iya. Jangan berpikir, wah serbuknya sisa diaduk lagi. Udah habis. Itu maksudnya. Iya. Tadi kan 1 sendok makan ya Pak. Ya. Itu takaran airnya berapa liter maksudnya? Air 1 galon, ibu siapkan untuk melarutkan air tromol 1 sendok makan. Cara melarutkannya biar serbuknya nggak banyak di galon, tuang dulu nih air yang 1 galon tadi tuang ke teko. Nanti kentul juga dulu, udah pelan-pelan, udah ngendap dia malam kita buat besok pagi udah ngendap, tuang pelan-pelan ke galon. Nah, jadi kalaupun masih ada serbuk tapi nggak banyak seperti awal, tinggal sisa. Kalaupun biar tetap aman lagi, pakai pompa yang selangnya jangan nyengser ke bawah. Jadi ibu beli aja pompa listrik elektrik gitu. Nah itu kan tinggal colok dong pakai casan itu. Nah itu selangnya ibu harus potong, harus digantung karena dia selangnya nyengser posisinya. Nah nyengser paling kira-kira 1-2 cm itu di bawah dasar. Nah supaya airnya nggak keaduk lagi tuh serbuk yang sisa terakhir. Nah kalau ibu pakai gunakan air galon isi itu sudah mengamankan, mau diminum langsung ataupun buat dalam bahan makanan ataupun yang lain-lainnya itu sudah mengamankan, manfaatnya sudah banyak. Ya. Kalau dari air larutan itu direbus gimana boleh? Air tromol mati di suhu 67 derajat. Mati berarti. Boleh nggak Pak kalau pakai dispenser itu Pak? Boleh. Misalnya dispenser yang Boleh. Kalau di dispenser itu tetap nanti ketika pas air panas mati. Karena kan dia suhunya lebih dari 67 derajat. Kalau nggak salah dispenser itu antara 70 75 kalau nggak salah. Dia harus posisi normal pH ruangan Ya. ya Pak ya? Ya, makanya kalau misalnya saya di rumah itu khusus galon pakainya air tromol khusus di galon yang bukan dispenser. Kalau dispenser yang air panas ya nggak pakai air ini. Buat bikin kopi itu gimana Pak? Nah, bikin kopi panas, pakai tomat ini udah agak suhunya baru nanti. Oh yang air biasa buat nyampur. Tambahan saja. Kita nambah airnya. Iya. Panas dulu disebut kopi baru Pokoknya sampai jangan sampai air panas Air sekali. panas ya. Ya, kalau air panas sekali nggak susah. Suam-suam punya ya Pak? Enggak, kalau panas pancinya nggak ada bu. Kalau sekali kan panjang. Kalau nasi Pak kan panas. Pokoknya jangan panas sekali. Jangan kenapa? Berarti kalau mau buat masak nasi, tromol mati Pak ya? Jadi kalau masak nasi, caranya cuci dulu. Kalau di rumah airnya air pam, ya air pam, jangan cuci semua bahan makanan kita langsung dari keran.
karena ada kaporit. Iya. Kaporit mematikan tromol. Oh. Gitu. Nah caranya, kalaupun nyuci juga ada air keran, tampung dulu. Pagi tampung, diamkan di wadah terbuka, baru sore dipakai. Atau malam direndamkan, besok pagi kita pakai. Nah untuk mencuci, kemudian setelah itu baru rendam pakai air tromol. Jadi ini gini, supaya nggak boros, pakai air tromol juga. Tadi pakai air galon, kita terakhir hanya untuk rendam. Mencucinya pakai air yang dari keran yang sudah kita endapkan. Ya, saya ulang. Air keran jika sumber airnya adalah air PDAM, air pump, ada kaporitnya. Nah, kaporit langsung mematikan tromol kita. Jadi, bagaimana air keran ini bisa kita pakai untuk mencuci dan rendam? Endapkan dulu di wadah terbuka. Misalnya malam kita tampung terbuka di ember, besok pagi kita gunakan untuk cuci beras, sayur, bawang yang lain. Habis itu baru kita rendam pakai tromol. Rendam 5-10 menit atau 15 menit. Misalnya masak nasi. Masak nasi sudah cuci tadi, kemudian masukin air tromol, tunggu aja dah. Kurang lebih 15 menit sebelum masukkan ke magic jar. Nah, 15 menit udah rendam, masukin ya. Nggak usah ganti air. Ya, Terakhiran yang udah mau buat masak nasi Ya. itu ya yang langsung. Nanti takaran airnya kurangi. Karena airnya direndam itu bikin cepat matang. Berarti kan airnya dikurangi. Nanti kalau seberapa banyak masukin ke kalau kita mau masak nasi? Diendap dulu, Bu. Saya ulang ya. Ibu kalau datang. 1 sendok makan untuk air 1 galon. Caranya, tuang air dari galon tadi, isi ulang Ibu ya. Tuang ke galon, ke teko, masukkan 1 sendok makan tromol. Malam, pagi udah ngendap, tuang pelan-pelan. Jangan sebelum dituang diaduk-aduk lagi. Ya, ngendap ya, tuang pelan-pelan. Nah, boleh pakai pompa yang tekan ataupun elektrik. Kalau saya lebih suka elektrik karena tidak ngaduk, karena selangnya saya potong dan nyengser ke dasar galon. Nah, kemudian air endapan ini kita gunakan, bisa langsung untuk minum, bisa untuk merendam. Nah, kalau kayak begini saya lebih sukanya adalah tidak pakai untuk mencuci, nggak boros. Kalau mencuci kan kadang-kadang belum selesai, cuci lagi gitu kan. Nah, paling rendam. Nah, apapun buah-buahan, sayuran, dan gitu, rendam semuanya pakai air tromol ini. Kalaupun mau dicuci, cuci dulu pakai air yang keran, tapi yang sudah diendapkan. Endapannya kalau maksudnya kalau itu jenis airnya air pump kalau di rumah ya. Tapi kalau air biasa di rumah langsung bisa. Nah, kemudian beras masak nasi yang sudah dicuci, masukkan air tromol tadi. Misalnya kurangi 1 ruas jari. Biasa berapa? Kurangi 1 ruas jari. Tunggu 15 menit selesai, masukkan udah masak. Insya Allah nanti rasa aroma masakan itu seperti beli beras yang lebih mahal. Wangi kan? Aroma itu tidak Cianjur. ya, nggak biasa beli pandan wangi, aromanya tidak seperti itu. Sampai istri saya ketika ini, karena istri nggak mudeng juga gitu ketika saya bilang jangan pakai langsung cuci pakai keran gitu kan. Setiap masak nasi itu begitu, cuci pakai keran, habis itu masukin air tromol. Sekali waktu saya ngerjain, anak saya banyak, cuman kalau lagi ada di rumah ya anak yang belanja ke warung beli beras. Nah, anak saya nggak ada, udah saya ke warung, anak saya modal semua kan. Nah, rutin tiap beli beras, saya kok nggak ada perubahan masak nasi kok ini. Padahal kita ini testing dulu, wah enak kok anu. Kali waktu saya ngerjain, saya cuci pakai, karena saya nggak ada air yang ini, pakai dispenser. Cucinya udah selesai, saya rendam pakai tromol. Habis itu masak nasi. Ketika dibuka, nasi matang dibuka itu manajer, aromanya kan keluar. Bisa saya langsung beli berasnya yang mahalan ya. Nah, kagak, beli beras yang itu juga kemarin, yang itu juga harga segini juga, liter 10.000 saya bilang gitu. Kok lebih bagus ya? Pastinya ada masalah, tapi nyucinya. Nyuci langsung ikan ya? Iya.
Dan awal saya tanya pakai promo enggak, masuk Pakai itu habis promo, enggak habis promo. Cari Efeknya salah, nggak ada. efek nggak ada. Nggak bisa. Saya kasih tahu gitu sudah, alhamdulillah dari kejadian itu semuanya cara penggunaan air tromol mengolahnya sudah enak. Dan itu efeknya di tubuh kita juga, masalah sebenarnya kita nggak ada resiko misalnya makanan itu nggak habis. Kenapa? Makanan ketika kita sudah rendam pakai air tromol, belum dimasak, biasanya udah layu, ini masih fresh, masih segar, berarti nggak kebuang. Kedua, makanan kita sudah dimasak, besok dimakan, itu masih enak, nggak basi. Dan bahkan lebih sehat. Buktinya tadi, yang saya ceritakan tadi, yang anaknya cacing keluar, kemudian yang ibunya ini punya masalah, kalau datang bulan sampai 2 minggu, badan sakit-sakit. Alhamdulillah, mengkonsumsi bahan makanan seperti ini, itu datang bulan hanya 3 hari, badannya tetap fresh. Kemudian si bapak yang kakek tulang tadi mengeluarkan nanah berbau, itu hanya makan cairan bening dan tidak berbau. Dan berikutnya keringatnya pun nggak berbau tajam lagi. Nah, jadi masalah bau itu juga di badan kita karena masuknya kotoran ke tubuh kita. Ya, jadi kalau misalnya bau loh, mulutnya bau, makanan kita yang masuk ke dalam tubuh kita bermasalah. Jadi bisa buat semprotan mulut juga bisa berarti ya, Pak ya? Ya minum aja masalah, apalagi semprot. Sakit gigi kumur pakai bro. Oh iya. Kumur-kumur ya, Pak? Makanya Ramadan ketika bau mulut, kumur pakai kumur. Cuma ini Ada Pak. ini. Ya. Air galonnya itu air galon sumur atau air galon yang kita beli di air galon itu? Airnya maksudnya. Airnya. Antara sumut dengan air Isi sulam, ulang. menurut ibu mana yang lebih aman? Sumur. Air bukan Air masak kayak jelas. aqua atau Masak ya, orang masak. Ya artinya ketika sebenarnya gini, probiotik kita ini kan dia berikan manfaat. Iya. Nah sebenarnya kayak anak saya di pondok, di kalian dari minum air promo, maksudnya air keran. Jadi kan memang di pondok airnya kan air tanah, cuman air minum isi ulang belum datang. Iya. Udah haus, yaudah dia bikin ambil air dari keran, dia masukin promo dengan hendak dia minum. Oke, bagus. Artinya udah minum Yakult, Iya. kan probiotik Iya. yang Yang diminum. kerja probiotik kita adalah satu mengurai unsur residu, kedua membasmi bakteri yang merugikan, baik yang jamur ataupun jenisnya bakteri. Kemudian yang lebih dahsyatnya manfaat produk tromol kita ini karena berasal dari 4 kelompok besar dari jenis mikroba, jenis bakteri, jenis jamur, makanya jamur pun dibasmi, dan kombinasi bakteri dan jamur, kemudian jenis ragi yeast. Nah, jadi dia punya efek manfaat lebih dengan kerja ini. Jadi probiotik kita ini terdiri dari 14 jenis mikroba. Kalau tadi Yakult cuma 1 dan koloninya terdiri dari miliaran. Kalau kita sudahlah jumlahnya 14 jenis, terdiri dari koloninya ada perkalian pangkat 12. Pangkat 12 itu triliun. Kalau miliar 9, 12 ini triliun. Nah ini asal muasal kenapa jadi tromol 12. Gitu ya. Jadi bukan probiotiknya 12, tapi koloni kehidupannya. Jenis probiotiknya ada 14. Ya, kalau ibu beli Yakult sebotol kecil 2.000 rupiah dan jenisnya cuma 1 jenis, seharusnya ini bisa jual berapa ibu? Ini 14 kan triliun. Dia cuma 1 tapi miliar. Ini harga 50.000 member kemurahan ibu sebenarnya. Ini kita bikin parutannya 150 liter. Yakult cuma 200 mili kalau nggak salah. 2.000. Coba dibagi komposisi dengan Yakult. Sehingga wajar di daerah orang punya manfaat yang tepat kebutuhannya, dengan harga segini dia beli 50.000, dia bikin untuk masalah pertanian, kebutuhan pertanian, hasilnya dia bisa jual segini.
dalam bentuk cair dapat duit 1 juta. Caranya dibikin terobos, di sini ada tanggal gitu. Nah, itu prombos tuh, Pak. Nah, tapi kan ibu bapak bukan dunia pertanian di sini. Ada juga Kita- Pak, ada juga mitra ada. Ada mitra. Nanti tinggal buka dalam panduan. Di dalam ada panduan. Bikin terobos. Terobos itu memperbanyak. Jadi promo booster ya. Nah, jadi manfaat untuk lebih kepentingan untuk rumah tangga tadi, dia membahas bakteri jamur patogen tadi. Kedua, juga dia meningkatkan kandungan zat. Makanya punya terapi tadi ada penyembuhan. Kemudian dia juga memberikan meningkatkan daya imun. Makanya rutin kita menjaga kesehatan kita dengan mengkonsumsi bahan makanan kita seperti ini, maka kita juga dapat meningkatkan daya imun tubuh kita. Apalagi kalau konsumsi herbal ditambah lagi, maka lebih terjaga. Artinya timbunan, simpenan, tabungan yang kita simpan dalam kandungan di tubuh kita ini, herbal itu terjaga sangat tinggi. Maka sehingga ketika dalam usia sudah lanjut, kita jauh lebih sehat, lebih fresh. Mungkin yang usia 50 kesannya baru usia 25, 17 terlalu muda Bu. Nggak ada yang percaya. 25 masih logis lah gitu kan. Nah, gitu Bu ya. Nah, ini manfaat dari promo. Nah, air bekas rendamannya tadi mau diapain? Tanaman. Endapannya diapain? Bekasnya Bekas rendaman dulu ya. Ini Oh, bekas rendaman. rendaman. Bekas rendamannya bisa siram ke Tanaman. tempat sampah yang ada baunya. Siram lagi, hilang bau. Terus ke tanaman tadi meningkatkan kesuburan lahan tanah. Endapannya bisa buat masker nggak Pak? Endapannya yang awal ya, oke, pakai. Masih dapat. Udah pernah maskan wajah belum pakai tomol? Udah. Yang sudah ngerasain gimana? Gimana rasanya Bu? Coba lihat wajahnya. Jarang-jarang ini. Ini kalau misalnya rutin tiap hari udah Wih, 20 tahun aku jadi 20 tahun. wajah lebih cerah, kulit lebih halus. Campur sama itu. Robot itu tuh. Campur sama telur. Spirulina. Sama telur. Boleh Pakai campur telur, spirulina, campur PGH, campur Zaitun. MHS belum dicampur aja. PGH, EGM, Omset pokoknya tuh. campurnya semua sampai campur kopi sepol boleh. Cuman Pak, maaf, Ya. promol itu kan identik dengan sepertinya untuk peternakan itu loh. Jadi kadang-kadang kita mengedukasinya tuh gimana bahwa dia manfaatnya tuh bisa nggak sih Pak kostumnya diganti gitu? Iya. Ini memang awalnya kesana untuk dunia Itu pertanian. kan bonus ya. Jadi itu meleduk lagi. Meleduk cabut, kipas cabut. Kipas cabut. Kipasnya meleduk. Kipas cabut itu kipas. Nah, Dari pusatnya. Kipas meledak. oke. Jadi awalnya kesana hanya saja untuk merubah mindset dunia pertanian memang bukan hal mudah. Sudah kita sampaikan juga harus didampingi. Jadi kalau Bapak Ibu yang mitanya juga memang petani di dunia pertanian, yakinkan, dampingi dan sampai hasil. Bukan sampai hasil sekali, tapi beberapa kali. Kenapa? Mindset petani itu udah sejak nenek moyang dulu susah berubahnya. Nah, makanya bisnis di hal itu kan merubah mindset sebenarnya.